Shalom Bapak Ibu, anak-anak semua. Senjata iman kita minggu ini adalah dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Ada sebuah cerita tentang seorang raja di suatu kerajaan yang begitu besar. Raja ini sudah tua dan dia sadar akan fisiknya yang mulai lemah. Oleh sebab itu, raja mengadakan sayembara bagi anak-anaknya untuk menggantikan posisi dia sebagai raja. Raja ini memiliki 3 orang anak laki-laki yang pintar, gagah, dan pemberani. Raja mengadakan sayembara dengan tantangan ada suatu ruangan kosong dan ruangan itu harus diisi penuh oleh suatu benda atau barang. Lalu raja memberikan sejumlah modal kepada anak-anaknya sebesar 1 juta rupiah. Dan mereka yang memiliki sisa uang yang paling banyak yang akan terpilih menjadi raja yang baru. Anak pertama membeli dan mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kerupuk seharga 500.000 dan uang sisanya ada 500.000. Lalu anak kedua mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kapas seharga 300.000 dan sisa uangnya adalah 700.000. Lalu anak ketiga pun membeli sesuatu untuk mengisi ruangan itu sampai penuh dengan sebuah pelita yang bercahaya. Harga pelita itu hanya 1.000 rupiah dan sisa uangnya adalah 999.000. Lalu raja melihat cara berpikir anak ketiga yang begitu luas dan begitu sederhana. Raja pun memutuskan anak ketigalah yang menjadi raja. Nah, dari cerita di atas, terang mampu mengisi ruangan yang kosong, mampu melenyapkan kegelapan. Terang adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dihasilkan oleh cahaya. Di Kejadian 1 ayat 4, selain ada terang, Allah pun menciptakan kegelapan. Tetapi Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya dari kegelapan. Di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita hidup dalam terang. Artinya hidup dalam Yesus Kristus, di mana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Yohanes 8 ayat 12 berkata, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Bapak Ibu, saya punya satu video yang cukup menarik. Mari kita sama-sama menyaksikannya.
Bagaimana cara kita untuk menjadi terang? Kita harus bersatu dengan terang itu sendiri. Sumber terang itu sendiri adalah Yesus Tuhan kita. Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan itu adalah tugas yang Tuhan sendiri meminta untuk kita melakukannya. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Markus 2 ayat 31, hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih adalah bagaimana sikap iman kita. Kasih mengajarkan untuk mengasihi dengan hati, dan hidup dalam kasih pun berarti hidup untuk rendah hati. Rendah hati adalah selalu bersyukur untuk apa yang telah kita terima, tidak mengeluh akan kesulitan-kesulitan hidup. Ketika kita sudah hidup dalam terang, kita harus membawa terang itu kepada setiap orang. Jangan kita biarkan terang itu hanya menyinari satu tempat saja, tetapi biarlah terang itu mampu menyinari semua tempat yang gelap. Artinya kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Sikap terang telah kita pahami, yaitu tentang kasih dan sikap selalu bersyukur. Dan sikap ini akan menghasilkan buah yang luar biasa. Buah itulah yang harus kita bagikan dengan sukacita, sehingga setiap orang yang boleh hidup dalam terang, yang berasal dari cahaya Tuhan Yesus, yang membuat kehidupan penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Biarlah kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk merasakan kasih Allah, supaya kita bisa menjalankan kasih Allah itu sebagai terang. Waktu saya sekolah minggu, saya ingat dulu ada seorang encim, namanya Encim Ona. Encim Ona itu membawa setiap anak-anak kecil yang ada di dalam gangnya untuk ikut dalam sekolah minggu. Setiap pagi dia ngumpulin, kalau hari minggu ya, dia kumpulin anak-anak yang ada di gangnya untuk datang ke gereja dalam sekolah minggu. Nah, kalau kebaktian umum belum mulai, Encim Ona ini selalu ikut di dalam sekolah minggu. Nah, dia juga sering memberikan kesaksian. Nah, satu lagu yang saya ingat yang dia yang dia nyanyikan ya dalam kesaksiannya itu adalah kira-kira seperti ini. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Itu ya, saya ingat sampai sekarang lagunya. Saya nggak tahu mungkin itu dia ciptain sendiri, apa dia boleh dengar, tapi nggak pernah dengar sih ya. Saya dengar cuma dari si Encim Ona ini. Encim Ona walaupun udah tua, tapi dia bisa menjadi terang buat sekelilingnya, buat di tempat dia Tuhan tempatkan gitu, dengan membawa setiap anak-anak sekolah minggu itu datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacakan sekali lagi senjata iman kita minggu ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan telah terbit atasmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.